Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah. Baik. Semuanya ceria ya? Iya. Tidak ada yang mengantuk? Ya. Semuanya sepertinya terlihat bahagia seperti Ibu. Nah, oke. Hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk membuat keyakinan kelas. Mungkin kalian pernah dengar ya? Nggak apa-apa. Nah, sekarang kita mau membuat. Nah, step-stepnya untuk membuat keyakinan kelas, nanti Ibu akan tampilkan barcode ke Mentimeter, di mana di dalam Mentimeter itu ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Gitu ya. Jadi nanti kalian sebutkan dulu peraturan-peraturan apa sih yang mau kita sepakati di kelas ini, begitu ya. Oke. Nah, sebelum kita melanjutkan, Ibu sepertinya butuh bantuan nih untuk nanti menuliskan hasil dari diskusi kita. Siapa coba yang bisa bantu? Ya, oke Rina, terima kasih. Nanti ditulis ya, Mbak. Oke anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas kita ya di pelajaran matematika. Nah, untuk membuat keyakinan kelas itu ada step-stepnya. Nah, di mana nanti kalian jawab saja di Mentimeter yang nanti barcode-nya sudah saya siapkan. Nah, silakan kalian semua scan dulu barcode-nya. Sudah? Nanti silakan, udah keluar ya? Coba pertanyaannya apa di situ? Sudah muncul pertanyaan? Iya. Oke, silakan. Yang peraturan kelas silakan kalian isi. Menurut kalian, peraturan-peraturan kelas apa saja yang harus kita lakukan di kelas bersama pelajaran saya? Coba menurut kalian apa sih? Misalnya tidak ribut di kelas atau apalah, terserah kalian. Menurut kalian sendiri, coba kalian tulis ya. Memang agak lama. Sudah? Ayo, silakan, ini udah ada yang masuk. Udah diketik. Udah di send. Udah dikirim, silakan. Ya, oke. Sudah ditulis ya kalian ya di sini. Jika tidak masuk kelas, oke, tidak mengganggu teman. Kemudian tidak boleh ada forum dalam forum. Terus tidak membuli teman, tidak membuang sampah di laci. Ini ada juga tidak membuli teman sama banyak yang dibully ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan, tidak terlambat masuk kelas, tidak ribut di kelas. Gitu ya. Nah, oke, sekarang setelah peraturan-peraturan, coba kali ini hampir sama ya, sama-sama kita jadiin satu ya. Seperti tadi, tidak terlambat masuk kelas, kemudian ada yang membuang sampah sembarangan, ada yang membuat yang tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah di laci, itu sesuatu yang sama ya. Oke, sekarang gimana caranya peraturan-peraturan itu kita ubah kalimatnya jadi positif? Kalau tidak membuang sampah itu kan kalimat negatif ya. Kira-kira peraturan yang pertama tadi tentang apa? Tentang tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalimat positifnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya? Kalimat positifnya? Ya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Mbak, ini minta tolong di ini ya, Mbak. Ditulis di slide. Tadi berarti ini. Oke, kalimat positif silakan ditulis. Berarti membuang sampah pada tempatnya. Kemudian peraturan apa lagi yang tadi yang sudah kalian tetapkan? Tidak terlambat masuk kelas. Kira-kira kalimat positifnya apa? Habia?
Ya, berangkat tepat waktu. Tulis. Kemudian apa lagi? Ya. Tidak mengganggu teman. Kira-kira kalimat positifnya? Menghargai teman. Menghargai teman. Setuju ya itu ya? Ya, oke. Terus apa lagi? Tadi apa lagi peraturannya? Tidak ada forum dalam forum. Kira-kira? Menghargai forum diskusi. Ada lagi? Tidak ribut di kelas. Tidak ribut di kelas. Kira-kira? Menjaga ketertiban. Ada lagi? Tidak makan di kelas. Tidak makan di kelas. Kalimat positifnya? Menjaga ketertiban juga ya. Tulis Mbak. Sudah? Apa lagi? Tidak membuli teman. Tidak membuli teman. Apa kalimat positifnya? Menyayangi teman. Ya, ditulis. Udah ya. Tadi yang banyak tadi sudah kita ringkas ya. Jadi kalimat positif ini. Nah, sekarang sebenarnya tadi kan udah ada peraturan kelas tuh. Kita tuh mau bikin keyakinan kelas. Saya analogikan seperti ketika kalian ada peraturan lalu lintas harus menggunakan helm. Iya kan? Itu kan peraturan tuh yang harus kalian patuhi ketika kalian berlalu lintas. Tapi menurut keyakinan kalian sendiri sebenarnya kita pakai helm buat apa sih? Biar selamat ya, intinya buat keselamatan. Jadi kalian kebayang nggak yang namanya keyakinan? Jadi pakai helm walaupun itu sebuah peraturan, tapi kalian yakin itu buat keselamatan diri kalian sendiri. Nah, sekarang dari peraturan sudah kita ubah jadi kalimat positif. Nah, sekarang kalian yakinnya apa dari kalimat-kalimat positif ini gitu loh. Ya, kita kupas satu-satu ya. Tadi keyakinannya kalimat positif yang pertama tentang apa ya? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Menurut kalian ketika kalian membuang sampah pada tempatnya, kalian yakin bisa bagaimana kalau kalian disiplin membuang sampah pada tempatnya? Ya. Menjaga kesehatan. Berarti keyakinannya itu tentang kesehatan. Menjaga kesehatan ya. Tulis ya Mbak, minta tolong. Kemudian apa lagi? Menghargai teman. Menghargai teman. Kalau itu keyakinannya apa? Cinta dan kasih sayang terhadap teman. Tapi jangan disalahgunakan ya cinta dan kasih sayangnya ya. Kuwi orang bully ya enggak? Saling mencintai beda sama awan karo pacare. Terus apa lagi? Berangkat tepat waktu. Berangkat tepat waktu. Kira-kira keyakinannya kalian apa? Tanggung jawab kepada diri sendiri. Oh iya, tanggung jawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Ketika kalian sudah disiplin, berangkat tepat waktu, berarti kalian yakin ya kalian telah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Terus apa lagi? Menyayangi teman. Menyayangi teman sudah terinclude di cinta dan kasih sayang ya. Kemudian apa lagi? Menghargai forum diskusi. Menghargai forum diskusi. Keyakinannya? Menghormati orang lain. Menghormati orang lain. Tulis Mbak, menghormati orang lain. Kemudian tadi yang bully-bully? Bully termasuknya kasih sayang ya? Termasuk menurut saya itu keyakinan adalah keselamatan jiwa dan raga, ya enggak? Kadang kan pembulian ada yang dalam bentuk fisik, ada juga psikis. Jadi kita juga harus menjaga keselamatan diri kita dan juga teman kita, begitu ya. Jadi tambahin Mbak keselamatan. Secara umum keselamatan ya. Jadi luas keselamatan itu. Ya tidak membuli, kemudian apa namanya? Mungkin kalian juga di sini apa namanya? Hati-hati ya dalam misalnya ada paku, ada apa kalian harus sensitif lah. Oh iya saya harus ngambil daripada saya atau teman saya kena. Jadi keselamatan di sini luas seperti tadi helm tadi lah. Ya, segala peraturan yang ada termasuk ketika kita ada lampu merah. Ya enggak, itu kan juga buat apa sih? Keselamatan juga. Begitu ya. Ya, oke. Next, Mbak. Udah semua ini keyakinan nih, udah terinclude semua. Jadi dari peraturan yang banyak tadi yang sudah kalian sampaikan, kita sudah memperoleh keyakinan kelas ada 5 ya. Yaitu tentang menjaga kesehatan,
cinta dan kasih sayang, tanggung jawab, menghormati orang lain, dan keselamatan. Oke, next, Mbak. Slide berikutnya. Nah, sekarang setelah kalian sudah mendapatkan keyakinan kelas yang sudah sepakat semua ini ya tadi ya. Kira-kira kalian punya gambaran nggak perilaku-perilaku apa yang mencerminkan keyakinan kelas kalian sendiri? Perilakunya kalian tuh harus gimana sih untuk mendukung keyakinan kelas kalian sendiri? Cung? Ya nih kan? Selalu datang tepat waktu. Berarti itu udah memenuhi keyakinan ya, menghargai diri sendiri dan tanggung jawab. Kemudian apa lagi? Iya. Apa? Menjalankan piket kelas. Contoh apa lagi tadi, Mbak? Menghargai pendapat orang lain. Terus ada lagi? Oh ya, tidak bicara sendiri ketika ada guru dan teman yang sedang presentasi atau berbicara. Kemudian, ya, Awan? Iya, menyayangi dan menolong teman yang sedang membutuhkan. Jadi kalian harus sensitif, begitu ya. Terus apa lagi? Udah? Kira-kira udah ya? Next, Mbak. Kemudian, nah ini sekarang peran kita apa? Peran saya sebagai guru, peran kalian sebagai anggota kelas. Ya, kira-kira kalian perannya mau seperti apa sih untuk membentuk keyakinan kelas tadi? Ya. Masing-masing harus melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati. Iya, masing-masing baik saya sebagai guru ya, dan kalian harus ya melaksanakan keyakinan kelas tadi. Itu ya. Kita udah sepakat sih ya. Kalian juga udah paham. Kalian yakin itu buat apa sih? Kebersihan, keselamatan, gitu ya. Jadi kita harus melaksanakannya. Kemudian apa lagi? Ya, melakukan refleksi dan evaluasi. Nanti setelah ini kita sudah ada keyakinan kelas. Kedepannya setelah ini coba kita melakukan refleksi. Apakah benar kita sudah menjalankan? Ya enggak? Ketika kita salah mungkin sekali-kali khilaf nggak apa-apa ya. Kita lupa dengan keyakinan kelas kita, tetapi ketika ada yang negur ya kita terima. Karena kita udah sepakat sih. Misal Nike nih, kemarin terlambat ya Nike ya. Nah, Nike terlambat. Nike juga udah menyadari dan sekarang Nike sudah alhamdulillah tidak pernah terlambat lagi. Ya enggak? Karena Nike juga udah yakin. Ya kemarin hanya terlambat sekali saja begitu ya. Nah, oke. Nah, gitu ya. Jadi tentang keyakinan kelas kita alhamdulillah sudah selesai dan kita sepakati. Nanti ketua kelas mana? Oke, Awan. Nanti ini silahkan keyakinan kelas minta tolong dibingkai. Bingkai kemudian ya bingkai sewajarnya lah ukurannya ya. Tulisannya agak terbaca. Biar kalau misalnya Nike mau ke luar kelas, oh iya baca, ya enggak? Jadi ingat rekam, baca, ingat rekam. Kalau bisa kalian bikin keyakinan kelas sendiri, keyakinan sendiri nggak harus kelas sih, ya biar kalian misal ditempel di kamar nggak masalah, gitu. Biar selalu ingat, karena manusia memang kadang lupa, guru juga kadang lupa, begitu ya. Oke, terima kasih ya, kita udah membentuk keyakinan kelas kita. Untuk berikutnya tinggal kita menjalankan. Ya, kalau bisa konsisten dan kita saling mengingatkan. Oke, terima kasih. Sekian untuk pembentukan keyakinan kelas kita dan Ibu akhiri pembelajaran kita ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.